Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar satu perubahan yang besar banget di dunia pendidikan Indonesia. Jadi, aturan main untuk asesmen nasional itu baru aja dirombak total dan ini bakal ngaruh banget ke jutaan siswa, guru dan juga orang tua. Yuk, kita lihat bareng-bareng apa aja sih yang baru? Yap, betul banget. Pemerintah baru aja ngeluarin Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026. Nah, peraturan ini secara resmi ngegantiin sistem asesmen nasional yang udah kita pakai dari tahun 2021. Dan perlu dicatat ya, ini bukan cuma penyesuaian kecil-kecilan, tapi ini beneran perombakan yang signifikan. Nah, ini kan pertanyaan utamanya ya. Di antara semua bahasa hukum yang kadang bikin pusing itu, inti perubahannya tuh apa sih? Oke, biar nggak bingung, kita bakal bedah satu persatu poin-poin paling pentingnya. Oke, kita bagi jadi 5 bagian utama ya. Pertama, kenapa sih ini harus diubah? Kedua, kita lihat definisi baru tentang lulusan yang sukses itu kayak gimana. Ketiga, siapa aja yang sekarang ikut asesmen ini. Keempat, gimana tesnya bisa jadi lebih cerdas. Dan yang paling penting, kelima, apa artinya semua ini buat kita semua? Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu. Kenapa? Apa sih yang mendorong pemerintah buat ngelakuin pembaruan sebesar ini? Ternyata jawabannya cukup simpel dan udah tertulis gamblang di dalam peraturannya sendiri. Nah, ini dia frasa kuncinya. Agar lebih efektif dan efisien. Kalau kita terjemahin ke bahasa yang lebih santai, intinya adalah pemerintah mau cara kita mengukur kualitas pendidikan itu jadi lebih tepat sasaran, lebih jitu, dan pastinya nggak berbelit-belit lagi. Sekarang kita masuk ke salah satu perubahan yang paling fundamental nih. Aturan baru ini benar-benar mendefinisikan ulang apa artinya menjadi siswa yang sukses. Dan ini jauh lebih dari sekedar nilai bagus di rapor. Jadi, intinya ada pergeseran fokus yang besar. Asesmen yang baru ini nggak cuma mengukur apa yang siswa tahu, tapi juga siapa diri siswa itu. Jadi, hal-hal kayak keterampilan non-kognitif atau gampangnya karakter sekarang jadi pusat perhatian. Semuanya dirangkum dalam satu istilah keren, profil lulusan. Dan angka kuncinya di sini adalah 8. Ada 8 dimensi karakter yang sekarang secara resmi bakal diukur lewat yang namanya survei karakter. Percaya deh, ini adalah sebuah langkah yang sangat besar. Dan kalau kita lihat daftarnya, ini lengkap banget kan? Sesuai dengan pasal 3, yang diukur itu sekarang mulai dari hal yang sangat mendasar, seperti keimanan, sampai ke skill yang praktis banget, kayak penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi yang mau dilihat itu gambaran utuh dari seorang siswa, nggak cuma sepotong-sepotong. Lanjut ke perubahan penting berikutnya. Ini tentang siapa aja sih yang bakal dinilai. Ternyata cakupan pesertanya sekarang diperluas. Dan yang menarik, ini nggak cuma melibatkan para siswa aja. Coba deh, perhatikan baik-baik. Asesmen sekarang nggak cuma ngambil data dari siswa di kelas akhir, tapi juga dari setiap guru dan juga kepala sekolah. Tujuannya, biar bisa dapat gambaran 360 derajat tentang kualitas sebuah sekolah. Informasinya langsung dari semua orang yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya ini ada perubahan teknis yang menurut saya cerdas banget. Ini soal cara baru buat mengukur kemampuan-kemampuan inti kayak literasi dan numerasi. Konsepnya ini disebut asesmen terintegrasi, dan ini diatur di pasal 9A. Gampangnya gini, kemampuan baca tulis dan berhitung itu nggak dites secara terpisah lagi, tapi kemampuannya itu diukur langsung pas siswa lagi ngerjain ujian mata pelajaran lain. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Oke, coba bayangin skenario ini ya. Ada seorang siswa lagi ujian IPA. Terus, salah satu soalnya itu ada teks yang lumayan panjang dan rumit ngejelasin tentang sebuah percobaan. Nah, dari cara siswa itu menjawab, kita bisa nilai 2 hal sekaligus. 1, pemahamannya soal konsep IPA-nya, dan 2, kemampuannya dalam mencerna bacaan yang kompleks. Efisien banget kan? Oke, kita udah bahas semua detailnya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling penting. Jadi, apa artinya semua ini buat siswa, guru, dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Apa dampaknya buat kita? Buat kalian para siswa, pesannya jelas banget. Kalian itu lebih dari sekedar nilai ujian. Kemampuan kalian buat berkreasi, kerja bareng teman, dan berpikir kritis, itu semua sekarang secara resmi diakui dan jadi bagian penting dari penilaian. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru, ini juga krusial. Masukan dan suara Anda sekarang punya bobot yang lebih besar. Pengalaman dan perspektif Anda tentang lingkungan belajar itu bukan lagi sekedar catatan internal, tapi udah jadi komponen penting dalam evaluasi pendidikan nasional.
Dan untuk para orang tua, ini artinya adalah transparansi yang lebih baik. Anda bakal dapat laporan yang jauh lebih kaya dan lengkap tentang sekolah anak Anda. Nggak cuma soal nilai aja, tapi juga soal keamanan, kualitas pengajaran, dan lingkungan belajarnya secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya jelas ya, peraturan baru ini menggeser fokus kita dari yang tadinya cuma terobsesi sama angka, sekarang menuju pengembangan manusia seutuhnya. Pertanyaan besarnya adalah, dengan semua aturan baru ini, apakah sistem pendidikan kita sudah berada di jalur yang benar? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.